Halo Yutis, welcome to Podcaster, podcastnya para dokter. Nah hari ini tuh buat yang suka hantu-hantuan, terus buat yang pada nonton podcast kakak beradik, yuk kita langsung sambut aja. Ini dia Dan Ananda. Welcome to Podcaster, Dan Ananda. Makasih. Thanks banget ya bro udah hadir hari ini. Sama-sama. Jadi kan kalau misalnya kita lihat nih di podcast kakak beradik itu, nah lu tuh di situ tuh bisa dibilangnya apa? Sebagai paranormal kah atau indigo atau apa gitu? Kalau gua sih biasanya nggak ada sebutannya sih biasanya. Gak ada sebutan. Ya. Nah, Biasanya yang nyebutin itu ya teman-teman semua, entah anak indigo ataupun dukun lah kayak gitu. Cuma kalau gua mah job desk gue itu sebenarnya bukan sana, job desk gue itu IT aja sih sebenarnya. IT. IT. Dari IT terus sekarang jadi Iya. bisa kayak gini. Iya. Anjir. Nggak kebayang dari IT kan? Iya. IT kan biasanya apa coding kayak gitu-gitu kan? Kayak gitu kan. Ya ini nemuin hantu. Lu sejak kapan tuh mulai jadi punya kelebihan ini gitu? Maksudnya untuk berada di dunia ini tuh mulai kapan tuh? Jadi gue kalau nggak salah ya di 4 tahun atau 5 tahun gitu gue udah komunikasi dengan yang namanya kuntilanak. Oke. Dengan kuntilanak, gue di saat itu diajak main ke atas. Jadi tempat tinggal gue itu dulunya tingkat. Di kediaman nyokap gue itu tingkat. Kalau setiap malam itu gue pasti diangkat. Naik ke atas, main ke atas. Berarti ini jatuhnya interaksi ya, bukan komunikasi secara ngobrol gitu enggak? Ya pada saat 5 tahun itu kita nggak tahu apa-apa kan. Iya. Nah setelah semakin dewasa komunikasi lah kita sama makhluk itu. Udah bisa komunikasi itu berarti ngobrol? Iya. Itu sejak umur pas ngobrolnya? Itu 10 tahunan. 10 tahunan ya. Itu udah komunikasi, dia datang, kita komunikasi. Wah gila sih, gila. Umur 5 tahun digendong kuntilanak gimana rasanya? Enak. Enak. Layang kayak kita punya sayap mungkin. Nah mungkin pada umur 5 tahun digendong kuntilanak tuh kayak tidurnya lebih nyenyak kali ya. Nah, lu pada mau nyobain gak digendong kuntilanak? Ada yang mau nyobain gak digendong kuntilanak? Nggak ada? Nah terus kalau apa berarti sebelum di podcast kakak beradik ini lo tadi sebagai seorang IT ya? Iya. Sebagai seorang IT, terus awal pertama kali lo bisa gabung di podcast kakak beradik? Bisa gabung itu dulunya awalnya itu gue bisa dibilang jadi sapam lah. Sapam itu untuk membackup, yang ngejagain tim-tim bukan KBP dulu apa ya, lupa gue tayangannya, gue di salah satu channel. Jadi sapam, maksudnya sapam itu ngejaga supaya nggak diganggu sama hantu-hantu. Oke. Nah sampai saat ini jadilah kayak gini. Ngejaga tuh berarti biasanya apa? Apakah maksudnya ngejaga tuh biar pas lagi syuting tuh nggak ada kejadian-kejadian kayak marah Oh gitu? iya, nggak ada yang kemasukan. Nggak ada yang kemasukan Utamanya gitu itu ya? nggak ada yang kemasukan aja. Ngejagain. Nah jalannya waktu jadilah kayak gitu. Nah, gue penasaran nih kan selama ini berarti lo ketika bergabung dengan podcast kakak beradik ini otomatis kan lo kayak mulai ke area-area yang serem gitu. Yeah. Nah, lo bisa gak ceritain ke gue kayak pengalaman terseram lo selama ikut syuting tuh apa? Apakah yang ada yang gila nih, gue kayaknya nggak sanggup nih kalau di sini lagi gitu, terlalu banyak gitu. Kalau sejauh ini sih untuk lokasi yang paling gua takut ada di salah satu di Cimandala. Cimandala itu di situ emang sosok pocongnya betul-betul menampakin sosok pocong itu. Di situ emang gua pun juga namanya manusia pasti punya takut lah ya. Cuma kalau untuk diminta balik lagi ke sana, oke nggak ada masalah. Itu pocong itu betul-betul bunyi kayak wah. Itu bunyi pocong. Bunyi pocong. Kalau bunyi pocong itu begitu. Bunyi pocong kalau kalian ada bunyi wah, itu pocong. Itu pasti pocong. Baru tahu Kalau tuh. kuntilanak itu biasanya kayak anak ayam lah. Kalau kuntilanak tuh kan ada yang dulu bilang ini. Kalau misalnya suaranya dekat, berarti dia jauh. Iya. Itu benar? Itu semua goib sama. Heeh. Entah pocong ataupun apa. Kalau dekat dia jauh. Kalau dia jauh, Suaranya? dekat sama kita. Oke. Cuma ya biasa lah kayak gitu. Nah, tapi gue penasaran nih. Maksud gue ketika penampakan pocong itu apa berupa apa? Apakah seperti yang di film-film kah? Kayak cuma tengkorak doang terus ribut? Enggak, mukanya hitam. Kayak gosong gitu.
Habis itu bajunya itu kainnya itu lusuh apa lesu gitu. Iya, kotor gitu Nah, ya. mukanya hitam dan nggak ada matanya, emang hitam gosong kayak gitu aja. Pocong kebanyakan penampakannya pocong kayak gitu mukanya. Berarti itu yang terseram, tapi sekarang udah gak takut dong. Nggak. Karena kan lu setiap hari udah ketemu Iya. sama setan. Alhamdulillahnya nggak takut. masih aman lah. Nah, ini kan juga yang sering gue lihat nih di apa namanya podcast Kakak Beradik tuh, lu tuh sering banget keserupan ya. Oke. Ya, gue penasaran gini loh. Di saat lu kesurupan itu kenapa? Dan pernah gak sih di saat lu kesurupan itu netizen yang kayak ini pasti cuma gimmick nih buat gitu. naikin rating nih apalah itu ya. Siap. Itu lu pernah gak berada kayak gitu? Jadi gue emang sebelum di KBP itu gue sudah bisa menjadikan mediumisasi. Mediumisasi untuk pusaka-pusaka. Jadi saya punya padepokan. Nah, padepokan itu sebenarnya coba kita komunikasi dengan penunggu pusaka itu. Kita ambil, kita masukin ke badan saya. Komunikasi. Nah, saat ini emang ada netizen yang bilang, Anda gimmick nih, Anda ini nih. Ya kalau saya mah, it's okay, nggak ada masalah. Dia menganggap saya kayak gimana, it's okay, nggak ada masalah. Kan dia nggak tahu saya gitu. Cuma emang saya sudah ada dalam hati saya tidak akan melakukan hal gimmick. Saya akan menggunakan kemampuan saya ya untuk mediumisasi, untuk komunikasi dengan makhluk kayak gitu sih. Kalau misalnya netizen, mana gimmick nih buat naikin ini, so ya itu mah biasa aja saya. Tapi banyak kan pasti yang netizen bilang ini gimmick nih gitu. Banyak banget. Udah gini aja logikanya, saya sampai makan sesuatu yang nggak bisa dimakan dengan manusia. Apa tuh? Kayak contohnya hati ayam mentah lah. Hati ayam mentah. Coba Mas Yogi mau nggak makan hati ayam mentah langsung dimakan? Enggak sih, kayaknya nggak akan mungkin gue makan itu. Kayak gitu. Habis itu banyak hal yang itu sampai saya pecahin kaca buat apa? Kayak gitu kan. Contohnya kayak gitulah. Sebenarnya saya sayangin badan saya, ngulus-ngulusin badan saya, ngapain saya lupain badan saya gitu kan. Emang kalau mediumisasi itu emang dibilang fatal, iya fatal. Kenapa tuh bisa fatal? Fatalnya itu bisa membuat kita, kalau kita nggak bisa menahan hal itu, kita bisa ngeblank. Ngeblank itu bisa jatuh, bahasanya gini, kita bisa gila nih ke depannya kalau kita nggak kuat. Makanya habis mediumisasi saya cleansing. Nah, itu di saat lo keserupan mediumisasi itu, berarti kan lo kemasukan tuh. Iya. Pernah nggak ada yang nggak mau keluar dia? Ada. Nah itu gimana caranya tuh? Nah, dibantu lah sama teman saya. Dibantu sama teman saya, makanya teman saya itu selalu menjaga saya. Kalau misalnya dia tidak mau untuk cabut, disikat sama teman saya. Disikat tuh dalam arti disikat, dipaksa untuk cabut kayak gitu. Ada aja pasti. Cuma ya kalau dibilang enak mediumisasi enak, cuma jangan, kalau misalnya yang awam jangan sampai lah untuk menjadikan mediumisasi. Iya sih. Bahaya, soalnya bahayanya itu kalau kalian udah kuat, kalian akan bisa ngeblank, bisa gila, itu sih. Tapi kalau misalnya kita kemasukan nih, taruhlah dia jin atau setan yang tingkatannya tinggi gitu. Ketika kita mau ngusir, tiba-tiba nggak bisa ngusir. Jadi gini, pada saat mediumisasi kita bisa milih siapa yang kita bisa masukin. Oke. Sejauh apa itunya, kekuatannya sejauh apa kekuatannya gitu. Kalau sampai kekuatannya, kan jin itu ada level-levelnya, ada panglima, ada bawah-bawahnya. Kalau series ada. Sama kayak kita kehidupannya. Jin itu sama kayak kita. Punya bos, punya anak buah, punya itu sama. Kalau bosnya kita masukin kuat, kita lihat dulu badan kita kuat nggak. Badan kita kuat nggak untuk dimasukin dia. Kalau kuat, is okay masukin. Kalau nggak kuat jangan. Nanti takutnya efeknya ke kitanya. Bahayanya. Oke, kita milih-milih gimana sih? Oh ini bisa nih masih gitu. Cuma ya bahaya kita yang nggak tahu itu kalau dia melakukan hal yang nggak nangkep di logika. Berarti so far yang dimasukin untuk mediumisasi masih yang kroco-kroco ya? Masih yang level-level ringan juga? Nggak juga ya? Nggak juga. Ada yang levelnya galak gitu, ada juga. Yang maksudnya yang level bukannya anak buahnya, yang atasnya anak buah, ada juga saya masukin. Tapi kalau kita kemasukan itu berarti
akan sangat menguras energi berarti. Oh iya, panas yang pasti panas ya? badannya. Panas. Jadi yang pasti panas banget badannya. Makanya kalau saya habis kemasukan saya minum. Saya minum supaya ngademin badan. Itu sih. Wah, gila kalau ngomongin jin. Kalau ngomongin hantu mah nggak ada habisnya sih. Cuma asik lah kita main hantu, asik. Asik ya? Asik. Oh. Pokoknya kalian mesti coba. Gak usah beli mainan, main hantu aja, main hantu. Main hantu aja. Nah, sebenarnya juga kayak ini. Kalau misalnya kan, bener gak sih kalau misalnya ketika ada keberadaan hantu itu ada perubahan dari panas ke dingin, terus kayak setiap orang kan pasti punya sense-nya ya. Oh iya. Kayak misalnya kita lagi diem nih, tiba-tiba kok kayak ada yang ngeliatin gue gitu, kayak ada itu. Yeah. Terus ada yang tiba-tiba sini bulu kuduknya berdiri, ada yang tiba-tiba merasa kok udaranya tiba-tiba dingin gitu. Yeah. Nah itu gimana tuh? Emang bener gitu, setiap orang punya sense itu dan itu berbeda-beda pasti ya. Jadi setiap manusia itu mempunyai intuisi. Intuisi itu adalah kepekaan. Nah, kepekaannya itu masing-masing punya tingkatannya. Bisa peka banget, bisa ada yang biasa aja. Nah, 3 yang biasa untuk kita alami adalah kayak kok kita kayaknya pengen tengok ke sana aja. Pengen tengok ke sana aja. Emang di situ sering ada banget tuh sosok. gitu. Ada juga yang kupingnya sakit, habis itu ada yang mual, ada yang kepala pusing, itu ada juga. Masing-masing sih emang kayak gitu. Berarti emang bener itu ya? Itu iya. Nah, untuk mengasahnya lagi supaya nggak maksudnya supaya kita bisa mengetahui langsung ke situ-situ, mesti ada lelaki yang mesti jalan. Nah, berarti sebelum dirimu untuk memulai podcast gitu kan, itu apakah ada apa sih kayak treatment khusus atau ada kayak sebelum podcast itu apakah ada kayak pemanggilan dulu atau apa? Sejauh gitu ini sih enggak sih, maksudnya cuma kita untuk izin sama penguasa situ. Sohibul wilayahnya lah. Sohibul wilayahnya kita izin supaya kita dikasih keselamatan sampai selesai. Nah, gue tuh punya cerita. Gue ini penasaran banget, gue pengen tanya nih. Okay. Jadi gue punya cerita dulu. Saudara gue tuh sempat ada yang keserupan. Terus kan kalau di agama Islam atau Muslim itu kan ketika kita kesurupan kita baca ayat kursi untuk itu kan. Tapi ketika dibaca ayat kursi itu malah jinnya baca ayat kursi juga bro. Jadi gini. Itu gimana tuh? Gue penasaran. Jadi gini, jin itu lebih hebat. Lebih hebat dibandingkan kita. Kita baca Yasin, dia lebih fasih baca Yasin. Kita baca ayat kursi, dia lebih fasih. Makanya ada di ayat wala yahudu itu kita ulang. Nah, wala yahudu sambil disentak bacanya. Wala yahudu sampai 7 kali. Kalau kita baca lempeng gitu jin mah jago. Jin itu licik. Gimana supaya menangani hal liciknya itu kita mesti bisa lebih licik dengan dia. Dan titik-titik kalau kemasukan dan kita mesti bisa bedain dia betul kemasukan atau psikis yang keganggu. Itu lebih banyak di wanita. Kenapa tuh di wanita? Wanita itu apa-apa kalau psikisnya dia tidak kuat, maksudnya emosionalnya memuncak, dia akan kayak kemasukan. Beda dengan laki-laki. Mesti bisa dilihat dia kemasukan apa emosional sih. Emosionalnya. Nah, kalau dia kemasukan akan ketahuan maksudnya. Kalau dan pusat-pusat inti utamanya adalah pusat-pusat jin hantu lah ya masuk ke badan kita. Titik ada gitu? titik vital di wanita. Area sini. Iya, sama bawah. Makanya biasanya kalau wanita lagi datang bulan tuh agak susah untuk disembuhkan. Gitu. Dia saya ke alat ke itu. Itu ngeluarinnya gimana tuh? Berarti Kita paksa, makanya kita pancing, kita negosiasi. Maunya dia kayak gimana? Biasanya kan aku mau di sini aja. Yaudah kita negosiasi. Maksudnya kalau saya sama teman-teman di Padepokan itu jangan sampai memusnahkan jin. Memusnahkan jin kenapa? Jin itu punya kehidupan kayak kita. Punya anak, punya suami, punya itu. Ada keluarga juga. Ya. Jadi kita mesti negosiasi. Kalau negosiasi nggak bisa, kita sikat. Terus gue juga pernah denger tuh kayak cara mengeluarkan jin dari tubuh tuh
mengeluarkan tubuh dari jin tuh kayak kalau kita lagi kesurupan dipencet jempolnya. Oh. Gitu itu. Nah itu hanya itu aja sih, maksudnya teknik aja. Teknik aja. Tapi itu akan berhasil atau tidak? Teknik itu. Kebanyakan saat ini ya berhasil aja. Berhasil ya. Bener ya, apa jempolnya mencet ini berhasil. Cuma kan kalau di saya jangan sampai menyakitkan yang kemasukan, kayak dipencet kayak gitu. Pada saat kemasukan sih dia nggak sakit, nanti setelah dia kemasukan sakit banget badannya. Oke, kalau bisa kita coba gimana sih tekniknya? Bisa dengan koin, ayo lu ikutin koin gua, kita buang koinnya nanti dia ngikut gitu. Mesti banyak teknik lah. Banyak teknik ya untuk usir itu ya. Nah, cuma kalau untuk yang baca ayat-ayat itu emang jin itu udah jin yang level tinggi kali ya. Jago. Soalnya kenapa dia bisa itu? Ya dia sama kayak kita, kayak di sini ada makhluknya. Dia kan ngikutin apa sih yang suka kita lakuin di sini gitu. Makanya ada tekniknya lah. Kalau dia baca Yasin kita lempong nggak, dia jago baca Yasin. Malah diketawain baca. Gitu. Gue benerin gitu. Lebih banyak kayak gitu. Cuma ya, apa ya gimana ya? Ya jin itu emang beda sih. Jin sama setan beda. Jin sama setan itu beda. Oke. Jin sama setan itu beda. Setan itu kuntilanak, kuntilanak, pocong ataupun apa dianggapnya hantu atau setan gitu kan. Kalau jin itu biasanya khodam, jin pendamping. Oke. Gitu. Dia lebih ke positif dibandingkan setan. Atau hantu gitu. Jadi gue juga pernah denger sih katanya setan itu apa yang kita imajinasikan itu akan kita berpikir ya pocong bentuknya seperti ini, yang akan kita lihat ya pocong dalam bentuk yang kita. Jadi mindset kita itu sugesti. Di sana di sini ada kuntilanaknya, nanti gue bentuk kuntilanak. Makanya kalau misalnya ada yang ketemu kuntilanak, langsung aja sugestinya, mindsetnya itu itu Hello Kitty ataupun apa gitu, ataupun mantannya kayak gitu. Berarti kalau misalnya di situ ada kuntilanak, aku akan memproyeksikannya Miyabi, bisa ya? bisa masing-masing. Aku melihat sosoknya. Ada ya gitu lah, maksudnya jin sama hantu itu ya beda ini. Nah ini menarik banget nih karena ya kan kita tahu lo punya kelebihan. Nah pernah nggak sih ada orang yang mencoba untuk salah gunakan kelebihan lo, kayak Mas Anda bisa bantu aku untuk pelet ini nggak, atau pasang susuk, dan itu pernah nggak ada kayak gitu? Sejauh ini nggak. Cuma tapi bisa. Cuma sejauh ini saya lebih untuk ke pengobatan. Apa yang punya saya? Jadi saya dalam hati saya mempunyai kelebihan yang dikasih sama Allah, saya akan melakukan untuk positif dengan membantu siapa aja, misalnya membantu siapa yang selagi itu jalan positif. Iya sih. Kalau misalnya gue mau pelet dia dong, saya lihat dulu. Ini sebenarnya cewek nih mau dipelet, saya lihat dulu nih ceweknya sudah punya pasangan atau belum gitu. Iya. Dulu ada kasus. Jadi ini cewek minta untuk mutusin nih suami. Maksudnya cowok ini. Saya bilang nggak mau saya. Oh, untuk mutusin hubungan saya merusak ya. Udah beda jalur tuh ya. Iya, saya nggak mau. Kalau untuk ngebantu pengobatan ataupun apa itu oke. Lebih ke sana sih saya. Tapi kalau nih pengen ngomong masalah susuk itu beneran bisa bikin cantik gitu? Iya. Beneran tuh? Iya. Cantik itu dalam arti orang yang ngelihat cantik, atau ketika susuk itu dilepas orang itu akan apa, maksudnya gini, pandangan gaib ya maksudnya. Jadi kayak misalnya gue pakai susuk gitu, lo ngeliat gue tuh wah keren banget gitu. Iya. Kelihatan. Kelihatannya itu bukan awam yang bisa melihat hal itu. Yang punya kelebihan yang bisa melihat hal itu. Dia pakai susuk atau enggak sih? Apa betul dia emang ganteng ataupun dia emang cantik kayak gitu. Susuk itu emang bisa untuk membuat kita dilihat sama siapapun itu wah gitu. Padahal aslinya gitu. Iya, jadi padahal kita ya maaf ya, maksudnya kayak kurang menarik, tiba-tiba pakai susuk jadi menarik banget itu ya. Itu biasanya yang menggunakan itu biasanya banyak di, kalau untuk pegawai nggak cocok pakai itu. Untuk pegawai lebih ke inilah kayak di TV ataupun apa. Iya, lebih public figure gitu. Ya.
Cuma kalau saya nggak pakai susuk ya, saya nggak pakai susuk. Saya pakai susuk. Nah, penasaran ya. Saya nggak pakai susuk. Nah, ini sekarang jujur ya, kalau gue tuh sebenarnya tahu sosok Nanda ini tuh bukan sebagai punya kelebihan atau paranormal, tapi lebih mas glowing. Oh iya. Nah, itu tuh orang-orang pasti udah bilang banget, wah mas glowing. Gue penasaran, mas glowing apaan kan? Akhirnya gue searching dan akhirnya keluar nama dirimu kan. Nah, lu tuh kenapa bisa disebut glowing sih? Siapa yang pertama kali menobatkan lu sebagai mas glowing? Nah, itu netizen yang komen sih. Saya pun nggak tahu siapa awal mulanya, saya nggak tahu yang bilang mas glowing itu siapa, saya nggak tahu. Ya, kalau saya glowing itu makanya tanya, kamu pakai apa sih? Saya nggak pakai apa-apa. Perawatan ya? Dirimu perawatan? Enggak perawatan. Enggak. Kalau dulu SMP iya. SMP itu saya suka diajak ibu saya. SMP apa SMA gitu, ajak ibu saya, yuk deh facial, apa sih facial ya. Ataupun apa sih yang congkel-congkel itulah. Kayak gitu. Selebihnya enggak. Pakai sabun pepaya aja kalau malam. Rahasia sabun pepaya. Dan itu saya juga pakai sabun pepaya. Pakai sabun pepaya. Itu kalau nggak salah harganya cuma 10.000 ya. Iya. 10.000 loh, gue sampai hafal loh. Pakai sabun pepaya. Mau muka glowing, pakai sabun pepaya. Iklan dong. Enggak sama kayak gue pakai pepaya juga loh. Itu sabun pepaya bagus sih, sabun pepaya bagus. Maksudnya, jadi saya emang kalau malam itu emang pasti cuci muka saya. Cuci muka ya. Yang penting ya perawatan rutin kayak cuma cuci muka aja kali ya. Iya. Tapi kalau untuk kayak perawatan ke klinik itu belum pernah. Belum sama sekali. Nah, menurut lo nih, lo sebagai cowok gitu, apalagi kan saat ini aktivitas lo mulai padat ya, mulai sering tampil di sana sini. Nah, menurut lo sebagai seorang cowok, perlu nggak sih yang namanya perawatan dalam artian gini? Ya kayak tadi kita punya perawatan untuk harian ya, daily skincare gitu kan. Tapi ada juga perawatan yang tingkatannya lebih tinggi, bukan tingkat lebih tinggi ya, tingkatan yang lebih kayak lo ke treatment klinik kecantikan gitu. Nah itu menurut lo penting nggak sih untuk cowok? Oh, saya penting. Cuma kan cowok itu kebanyakan gini, apa sih ya disebutnya apa gitu ya? Kalau misalnya metroseksual. Iya, kalau suka klinik kayak gitu kan metroseksual nih. Padahal mah enggak. Kalau saya itu yang penting gue bisa menjaga badan. Jangan sampai cowok emang dekil. Cuma jangan sampai kelihatan dekil banget lah, gimana untuk itunya. Itu kalau kalian punya duit ya monggo. Kalau saya penting. Ya pada dasarnya emang kita sebagai cowok pun, apalagi Mas Nanda ini udah sering tampil di layar manapun ya, udah sering tampil. Nah itu kan penting banget kan. Nah makanya hari ini Mas Nanda lagi mau cobain treatment di klinik Kitology. Nanti bisa pokoknya disaksikan aja di Instagram. Tunggu videonya ya Yutis ya. Mantap. Oke deh kalau gitu Mas Nanda, thank you banget udah mau datang ke podcaster dan appreciate banget sih, terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat kita ya. Sama-sama Mas juga. Oke Yutis, jangan lupa untuk terus saksikan podcaster dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen YouTube channel Utology Family. See you. Bye.